Guys, welcome back di Jason Armus Show. Nah, hari ini gue pengen ngebahas soal Muji. Asal mulanya seperti apa, dan akhir-akhir ini ada pemberitaan loh bahwa Muji itu declare bankruptcy. Seperti apa sih ceritanya dan maksudnya seperti apa? Temukan jawabannya setelah yang satu ini. Ini. Oke, jadi kita mulai aja ya. Nah, gini, sebelum gue masuk kepada kenapa Muji declare bankruptcy atau Muji mendeklar diri dia bangkrut, ya kan, ini di USA ya. Ini kenapa gitu? Itu gue mulai dulu dari asal mulanya. Ya. Awal mulanya itu dari tahun 1980 di mana Muji pertama kali ada di salah satu supermarket namanya Seiyu. Nah, di situ mereka menjual beberapa produknya itu seperti contohnya pensil, pulpen, terus beberapa perlengkapan rumah juga. Nah, itu basically produk mereka di awal-awal. Sampai akhirnya mereka berkembang, sampai mereka punya mobil, ya kan? Terus mereka juga punya hotel gitu. Nah, kalau untuk mobil sendiri, mereka kerjasama dengan salah satu perusahaan terkenal yaitu Nissan. Ya, jadi mereka ngebuat mobil. Terus kalau untuk hotel itu mereka udah ada di beberapa wilayah juga seperti di wilayah Shenzhen, terus di daerah Beijing, di daerah Tokyo itu udah ada. Jadi kalau misalkan kita ngelihat toko Muji yang ada di mall itu bukan hanya Muji doang. Muji itu luas gitu. Mereka punya lini usaha hotel dan juga mobil juga loh gitu. Gue pun awal-awal nggak tahu ya sebelum gue dalemin ini. Nah, ya jadi seperti itu. Nah, Muji sendiri mereka tuh punya satu kepercayaan atau beliefs ya gitu. Nah, basically sebelum kita masuk kepada beliefs, kita akan masuk dulu kepada Muji itu kepanjangan dari apa sih? Muji itu kepanjangan dari Muji Rushi Ryohin, yang artinya adalah no brands, quality is good. Nah, artinya tanpa kita harus punya brand yang terkenal, kualitasnya udah bagus. Tanpa harus pakai brand-brand yang fancy-fancy, kualitas sudah bagus. Nah, di sini mereka tuh menawarkan satu produk yang memang secara kualitas materialnya bagus, tapi harganya affordable gitu loh ke masyarakat. Nah, kalau ngomongin soal harga, mungkin kalian ketika masuk ke salah satu tokonya Muji, kalian akan melihat kok harganya agak pricey ya. Tapi sebenarnya kalian mungkin tidak teliti ketika melihat itu kualitas materialnya gimana gitu. Kalau kita bandingkan dengan buku tulis biasa, ya tentu materialnya beda. Dari Muji sendiri lebih baik. Nah, kalau misalkan anggapannya harganya itu masih mahal, itu bisa jadi karena dua hal. Yang pertama, karena memang kualitas materialnya itu ya bagus. Terus kalau misalkan lo bandingkan dengan yang lain juga, ya bisa jadi lo bisa dapat harga lebih mahal kalau dengan kualitas sebagus itu, ya kan? Ini bisa lebih murah. Itu sebenarnya. Jadi kedua itu bisa jadi karena apa ya? Itu bisa jadi karena memang pajak masuknya aja. Kalau misalkan dia masuk ke beberapa negara, biasanya kan ada pajak masuk tuh. Nah, kalau misalkan ada pajak masuk, otomatis penghitungan biaya-biaya masing-masing produknya juga akan ngaruh dong. Tentu harusnya akan lebih mahal dibandingkan mungkin lo beli di Jepang. Kan ada juga kan produk-produk yang lo misalkan beli di luar negeri, di negeri asalnya itu jauh lebih murah dibandingkan beli di sini, ya kan? Karena itu ada pajaknya juga. Nah, itu bisa disebabkan karena dua hal tersebut. Nah, itu dari sisi harga ya guys. Dan kalau untuk Muji sendiri, dia tuh punya satu beliefs ya. Beliefsnya itu apa sih? Mereka tuh pengen bikin satu produk yang simple. Mereka punya beliefs pengen bikin produk yang simple, proses-proses yang tidak perlu dibuang, terus juga ya pokoknya lebih simple lah, keep it simple gitu loh. Bagus itu nggak mesti harus fancy-fancy, yang harus ada brandnya diukir-ukir lah dan lain sebagainya, nggak perlu. Dia yang penting plain, materials good, ya udah that's it, itu udah kualitasnya bagus gitu. Nah, itu sama tuh seperti hotel mereka juga. Ketika gue lihat review hotel mereka yang ada di YouTube juga kayak wah, ternyata mereka bikinnya simple ya gitu, dan rata-rata tuh kayak kayu,
plain gitu, nggak perlu yang harus ada hiasan atau apalah gitu di dalamnya, nggak perlu. Jadi mereka produknya adalah keep it simple. Nah, mereka ini kalau dari segi marketing ya, nah ini agak unik nih sebenarnya marketingnya. Kalau dari segi marketing sendiri, mereka itu punya apa ya, suatu beliefs di mana ketika orang masuk ke toko mereka, mereka dapat experience yang baik, mereka akan sebar ke teman-temannya. Basically, mereka fokusnya adalah good experience in stores, terus sama warm gitu, words of mouth gitu. Jadi ketika mereka udah dapat experience yang bagus, ya udah mereka cerita ke teman-temannya mereka. Tapi itu bisa bagus di beberapa tahun terakhir. Tapi kalau di saat ini gue nggak begitu yakin sih sebenarnya. Karena sekarang gini, kalau misalkan dia punya belief seperti itu dan ketika lo masuk stores mereka lo baru experience something gitu. Ya sekarang di saat pandemi kayak gini, itu kan outlet-outlet pada tutup ya. Walaupun sekarang mungkin udah buka. Cuman kan sebelum-sebelumnya itu mall tutup, otomatis mereka juga tutup. Ya akhirnya kan itu juga ngaruh ke cash flow mereka. Coba kalau misalkan mungkin mereka titik fokusnya ke online, ya apa ya, mungkin secara penjualan ataupun keuntungan itu masih bisa terselamatkan yang gede banget gitu loh. Nah ini sih sebenarnya itu kalau misalkan punya beliefs ini minusnya seperti itu, dan plusnya ya kalau misalkan orang-orang pada datang pada zaman sebelum pandemik ya udah mereka experience good thing, dan ya memang words of mouth akan berjalan gitu loh. Orang akan cerita ke teman-temannya kalau gue punya experience bagus membeli produk di sana. Itu. Jadi ada sesuatu hal yang berlaku di masa lalu tapi tidak berlaku di saat ini. Dan itu yang terjadi kepada Muji yang ada di Amerika Serikat. Jadi Muji yang ada di Amerika Serikat sekarang kan declare bankruptcy ya. Jadi kenapa dia declare bankruptcy? Karena memang as you know di Amerika Serikat sendiri kan sempat terjadi lockdown ya. Jadi ketika lockdown ekonominya otomatis mati, dan ketika ekonominya mati kayak gini ya mereka juga toko beberapa ada yang tutup ya kan, ada yang tutup lah. Pokoknya ada yang tutup lah. Nah, ketika ada yang tutup kayak gini, gimana? Cash flow bisnisnya gimana? Akhirnya kan mereka juga butuh make money, tapi nggak nutup gitu. Otomatis mereka akan banyak loan atau banyak utang. Ketika banyak utang, mereka harus bayar dong. Nah, akhirnya cara mereka adalah declare bankruptcy. Declare bankruptcy itu bukan berarti dia gulung tikar dan nggak ada lagi di dunia ataupun di Amerika Serikat gitu kan. Nggak, tapi mereka tuh hanya merubah struktur bisnisnya secara masif ya. Seperti contoh kayak misalkan di US itu mereka mengurangi stores mereka juga gitu loh, mengurangi stores untuk bayar loan, terus habis itu ya udah mereka merestrukturisasi lagi nih strateginya seperti apa. Misalkan oh gue punya belief ini nih, oh sekarang di saat pandemi kayak gini kayaknya online akan lebih efektif, ya udah makanya mereka akan ngerubah strategi itu. Jadi seperti itu. Tapi kalau untuk Muji Indonesia sendiri gue nggak tahu. Kenapa? Gue nggak tahu karena gue belum menemukan data-data yang konkret yang ada di website gitu tentang kayak data keuangannya seperti apa, kuartal 1 seperti apa. Jadi gue nggak bisa mengasumsikan, wah Muji Indonesia nih sekarang baik-baik aja, atau Muji Indonesia nih sekarang rugi atau apa gitu. Gue nggak bisa menyimpulkan apa-apa gitu. Jadi gue nggak bisa berani yang harus, oh ini bagus nih, oh ini jelek. Nggak. Kecuali kayak misalkan Pizza Hut kemarin, karena gue dapat data keuangannya dan di situ gue bisa menyimpulkan. Nah di sini gue belum ada data keuangannya, jadi yang hanya gue bisa simpulkan adalah yang di US gitu kan. Itu guys, itu untuk Muji sendiri. Nah kalau untuk Muji pertama kali di Indonesia itu mereka kerjasama dengan AJBS Group. Jadi mereka kerjasama untuk masuk Indonesia itu dengan AJBS Group ya. Gue lupa panjangannya apa, AJBS Group. Nah, di sini mereka pertama kali buka stores-nya itu di antara GI atau PI ya, antara Grand Indonesia atau Plaza Indonesia, gue lupa ya, teman, di daerah situ. Jadi pertama kali masuk di sana gitu. Kalau nggak salah pada tahun 2000-an deh. Nah, di situ. Jadi awal mula masuk di Indonesia dengan AJBS Group, sama seperti dia misalkan punya bisnis lain juga begitu. Mereka tuh kerjasama dengan perusahaan gitu loh untuk misalkan buat mobil gitu ya, seperti itu contohnya. Nah sebenarnya apa sih yang bisa dipelajari dari pemberitaan tentang Muji ini, ataupun tentang Muji ini apa sih yang bisa dipelajari? Yang bisa kita pelajari di Muji ini adalah bahwa sebenarnya
kalau ketika kita mau bikin satu usaha, ya kan, kita harus lihat 10 years, 20 years gitu kan. Dan itu strategi harus diupdate setiap tahun, ya kan, setiap bulan, setiap tahun gitu. Apakah kira-kira strategi ini bakal berlaku di bulan selanjutnya? Apakah ini akan berlaku di 1 tahun selanjutnya? Apakah ini akan berlaku di 5 tahun selanjutnya dan 10 tahun selanjutnya? Jadi ada short strategy, short term strategy, ada middle term, ada yang long term gitu. Jadi lu harus ukur terus dan itu selalu di-review terus. Dan apa ya, di saat-saat seperti ini era sudah mulai berubah gitu. Orang yang biasanya shoppingnya di offline sekarang juga pada lari ke online. Tinggal tunggu waktu aja, mayoritas akan lari ke online semua. Tinggal tunggu waktu. Jadi kalau misalkan dari segi outlet kita tidak bersiap untuk hal tersebut, ya udah gitu. Kita bisa kalah bersaing ataupun terjadi pandemi kayak gini bakal kerasa banget kepada profit mereka ataupun ke keuntungan mereka. Nggak usah keuntungan, bisa jadi mereka rugi gitu. Ya, jadi itu sih yang bisa dipelajari. Sama ketika kalian punya bisnis juga kayak gitu. Kalian harus pikir 1 bulan kemudian, 1 tahun kemudian, 5 tahun, 10 tahun, gimana, sustainable apa enggak? Dan gimana caranya supaya tetap sustain nih. Era makin lama makin berubah. Sebenarnya dengan adanya pandemi kayak gini tuh hanya mempercepat yang seharusnya tuh ya terjadi gitu loh. Kayak misalkan orang harusnya udah fokus online dari kapan tahu. Cuman karena mereka nggak fokus-fokus online, akhirnya ketika ada pandemi kayak gini, outlet tutup, ya udah mereka pada gulung tikar gitu loh. Ataupun mereka keuntungannya ya turun banget gitu loh, anjlok banget gitu. Jadi kalau kita udah nggak prepare dari jauh-jauh hari, itu bisa kena akibatnya kita. Itu sih yang bisa dipelajari. Kalau misalkan kalian merasa video ini sangat bermanfaat, kalian bisa share aja ke teman-teman kalian yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.